Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sarapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini sesuai judul videonya, kita bakal coba ngelakuin gaming test sekaligus speed test antara kedua HP ini, Poco M3 dan Realme C25. Karena kalau misalkan kita lihat ya, dari masalah spesifikasi yang digunakan dari kedua HP ini mungkin bakalan dapat bersaing ya. Karena di sini Poco M3 menggunakan Snapdragon 662 dan Realme C25 menggunakan MediaTek Helio G70. Mungkin ini saingan yang cukup berat ya guys ya untuk si Poco M3, karena di sini lawannya adalah Realme C25 yang menggunakan MediaTek Helio G70. Jadi daripada penasaran siapa pemenangnya dan siapa yang lebih juara, di sini kita langsung testin aja kedua HP ini. Langsung kita gaming test sekaligus speed test kedua HP ini. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum lanjut videonya, di sini saya bakal coba ngasih tahu dulu untuk masalah spesifikasi yang digunakan dari kedua HP ini. Nah, untuk variannya, kedua HP ini kita pilih yang varian 4x64. Jadi Poco M3 4x64 dan Realme C25 4x64. Jadi sama-sama 4x64. Lalu untuk masalah chipsetnya, kedua HP ini memiliki chipset yang berbeda. Si Poco M3 menggunakan Snapdragon 662 dan Realme C25 menggunakan MediaTek Helio G70. Lalu untuk versi Androidnya, si Poco M3 menggunakan Android 10 dengan base on-nya yaitu MIUI 12.0.5 dan Realme C25 ini menggunakan Android 11 dengan base on-nya yaitu Realme UI versi 2. So, sekarang langsung aja kita mulai untuk masalah tes yang pertama, yaitu speed test kedua HP ini. Mana yang lebih unggul buat masalah kecepatan buat membuka aplikasi. Di sini kita mulai dulu dari masalah bootingnya dulu dari kedua HP ini. So, langsung aja kita mulai untuk masalah booting dari kedua HP ini. Untuk pemenangnya masalah booting, di sini Poco M3 lebih juara ya guys ya buat masalah bootingnya. Sekarang kita lanjut untuk masalah tes AnTuTu. Ya, kita bakal coba lihat skor mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih cepat untuk masalah menyelesaikan tes buat AnTuTu di video kali ini. Oke, si Realme C25 ini lebih unggul untuk masalah menyelesaikan tesnya dan juga masalah skornya. Ya, untuk skornya sendiri kita bisa mendapatkan di kisaran skor 200 ribuan, dan Poco M3 ini kita bisa mendapatkan skor di kisaran 167 ribuan ya guys ya buat masalah skor AnTuTu-nya. Tapi untuk masalah skor AnTuTu di sini nggak usah dijadikan patokan, tapi sekarang kita langsung aja fokus ke masalah speed testnya untuk membuka aplikasi. Mana HP yang lebih baik untuk dijadiin multitasking. Langsung aja kita mulai buat membuka aplikasi ya guys ya. Oke, setelah kita melakukan speed test untuk membuka aplikasi, tadi teman-teman udah lihat sendiri untuk masalah skornya siapa yang lebih unggul dari kedua HP ini. Dan mungkin teman-teman yang bisa nilai sendiri aja, soalnya saya nggak berani nyebut. Ya. Sekarang kita langsung lanjut ke tes yang kedua, yaitu masalah gaming test dari kedua HP ini. Di sini saya udah punya beberapa game yang mungkin bakalan kita mainin, dari mulai game yang paling berat sampai game yang paling ringan. Contohnya di sini ada game yang paling berat dan nomor satu di Play Store adalah game FF. Game yang kedua adalah game AoV. Game yang ketiga adalah game yang paling enteng dan paling cacat di Play Store yaitu PUBG Mobile. Dan game yang terakhir adalah game yang paling berat juga yaitu game Genshin Impact. So, di sini langsung aja kita mulai game yang pertama, yaitu game paling berat dan nomor satu di Play Store, apalagi game yang bikin sakit mata, yaitu game FF. Ya, untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan dari kedua HP ini ya guys ya, dengan filternya yaitu terang. Untuk FPS sendiri, si Poco M3 kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 45 FPS untuk settingan rata kanan dengan filternya terang ya guys ya. Lalu untuk baterainya sendiri, pas kita main game FF selama 20 menit, si Poco M3 ini cuman berkurang 5% aja. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius. Lalu untuk suhu CPU-nya di kisaran 44 derajat Celcius ya guys ya. Sedikit catatan, kalau misalkan kita berhadapan dengan musuh ya, kalau buat main game FF di Poco M3 dengan settingan rata kanan, di sini terjadi frame drop ya guys ya. Apalagi di sini playernya adalah player asli. Kalian bisa lihat sendiri untuk masalah skin senjatanya, apalagi di sini udah senjata AK 2 juta gitu loh. Kalian pasti nggak punya kan AK 2 juta? Makanya beli dong. Jangan mau skin gratis aja, beli kayak saya. Modal gitu loh, main FF tuh walaupun burik tetap aja harus modal kita.
Berbeda dengan Realme C25, buat main game FF dengan settingan rata kanan, kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 45 sampai 54 FPS, dan ini jarang terjadi frame drop ya guys ya di Realme C25 ini. Lalu untuk baterainya sendiri, pas kita main game FF selama 20 menit berkurang 5% aja, sama seperti Poco M3. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius, lalu untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius ya guys ya. Untuk catatan buat main game FF di Realme C25 ini menurut saya nggak ada kendala sama sekali, bahkan lebih baik dari si Poco M3 buat main game FF ya. Tapi nggak tahu nih game lain gimana bang? Ya di sini langsung aja kita lanjut ke game yang kedua, yaitu game AOV alias Arena of Valor. Nah untuk settingan grafiknya di sini kita bakal coba buat settingan rata kanan dengan mengaktifkan fitur 60 fps ya guys ya. Kita bakal coba ngelihat kedua HP ini apakah bisa mendapatkan FPS yang stabil atau enggak ya guys ya. Lalu untuk FPS sendiri, kedua HP ini buat main game AOV menurut saya cukup compatible dan gak ada nge-lag sama sekali dari kedua HP ini. Untuk FPS-nya di sini stabil bener-bener di 60 fps, yang menurut saya ini adalah kabar baik dari kedua HP ini. Buat main game MOBA sekelas AOV masih bisa dilibas dengan cukup baik ya guys ya kedua HP ini. Mungkin game-game mobile lainnya, contohnya game LOL, Mobile Legends dan lain-lain bakalan bisa dilibas dengan baik oleh kedua HP ini guys ya. Lalu untuk baterainya sendiri, si Poco M3 ini pas main game AOV selama 20 menit di sini cuma berkurang 4% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 39 derajat Celcius dan suhu CPU-nya di kisaran 41 derajat Celcius ya guys ya. Sama halnya dengan Realme C25. Nah, si Realme C25 ini buat baterainya di sini cuma berkurang 3% aja pas main game AOV selama 20 menit. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 42 derajat Celcius ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya, kedua HP ini mendapatkan settingan yang berbeda kalau menurut saya. Si Poco M3 ini cuma mentok di settingan smooth high aja. Berbeda nggak kayak si Realme C25 ini, bisa tembus di settingan smooth ultra. Tapi di sini kita imbangin aja untuk settingan balance medium, biar kita bisa melihat berapa FPS sih yang didapati dari kedua HP ini. Nah untuk FPS sendiri, si Poco M3 ini di kisaran 25 FPS, yang menurut saya ini udah stabil ya. Di sini FPS-nya cuma stuck di kisaran 25 FPS. Lalu untuk baterainya pas main game PUBG Mobile selama 20 menit, di sini berkurang 6%. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 44 derajat Celcius. Sama halnya dengan Realme C25. Untuk FPS-nya sendiri kita bisa mendapatkan di kisaran 25 FPS, stabil di kisaran 25 FPS. Saya kira bakal ada pengurangan FPS alias FPS drop, tapi kedua HP ini buat FPS-nya masih stabil di kisaran 25 ya guys ya. Sayangnya di sini Poco M3 cuma mentok di settingan smooth high aja, nggak bisa sampai smooth ultra, yang menurut saya itu menjadi kekurangan buat si Poco M3. Semoga di next update bisa tembus sampai smooth ultra ya si Poco M3 ini. Lalu untuk baterainya sendiri, si Realme C25 ini berkurang 5% pas main game PUBG Mobile selama 20 menit. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 45 derajat Celcius. Lalu untuk giroskopnya gimana bang untuk kedua HP ini? Ya untuk masalah giroskopnya di sini dari kedua HP ini tetap aja delay guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa Poco M3 dan Realme C25 ini tidak memiliki hardware gyro, jadi cuma memiliki software gyro yang pastinya ini delay guys ya. Cuman ya ini ada sedikit catatan, delaynya ini lebih parah si Poco M3 ketimbang Realme C25. Saya nggak tahu kenapa di sini lebih stabil si Realme C25, maksudnya lebih smooth gitu loh untuk masalah giroskopnya, walaupun tetap delay tapi nggak separah delaynya si Poco M3. Saya nggak tahu kenapa, padahal ini settingannya sama dan akunnya ini sama ya guys ya, tapi di sini masalah delaynya lebih parah si Poco M3. Lanjut ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Nah untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting terendah ya guys ya buat main game Genshin Impact. Soalnya di sini saya nggak pengen ngambil resiko, takutnya HP ini bakalan panas ya buat main game Genshin Impact. Ya kita bakal coba di settingan terendah aja, biar nyari aman aja menurut saya sih ya guys ya. Nah untuk FPS sendiri, si Poco M3 ini kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 26 sampai 29 FPS. Terkadang terjadi frame drop hingga 14 FPS pas berhadapan dengan musuh alias pas farming, terutama pas lagi ngeluarin skill. Si Poco M3 ini bisa drop sampai 14 FPS. Lalu untuk baterainya di sini berkurang cuman 8% aja si Poco M3 buat main game Genshin Impact selama 20 menit. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 48 derajat Celcius. Berbeda dengan Realme C25. Untuk FPS-nya di sini kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 35 sampai 45
fps. Yang menurut saya si Realme C25 ini lebih stabil ketimbang Poco M3 yang menggunakan Snapdragon 662. Di sini saya belum tahu kenapa. Yang jelas untuk masalah kestabilan FPS buat main game Genshin Impact, si Realme C25 ini lebih unggul ketimbang Poco M3. Lalu untuk baterainya di sini berkurang 7% pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 47 derajat Celcius ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya kedua HP ini menurut saya buat masalah ngegame ya masih bisa dibilang recommended. Tapi ya ini ada tapinya. Kalau misalnya kita lihat dari masalah FPS-nya, untuk masalah skor Antutunya, kita bisa lihat untuk masalah juaranya yaitu Realme C25. Untuk speed testnya pun juga Realme C25 juara ya guys ya ketimbang Poco M3. Di sini saya belum tahu kenapa Poco M3 masih bisa aja kalah dengan Helio G70. Padahal kalau misalnya kita lihat Helio G70 ini adalah prosesor lama ya guys ya. Tapi di sini kita maklumin aja karena Poco M3 ini menggunakan prosesor baru yaitu Snapdragon 662. Jadi butuh adaptasi dan butuh pembaruan yang cukup optimal. Intinya untuk masalah pemenangnya mungkin teman-teman bisa nilai sendiri aja. Saya kira HP ini beneran kentang. Ternyata HP ini di luar dugaan saya guys ya. Bahkan HP ini nggak kentang. Oke guys, mungkin cukup sekian di video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day. Jadi sebenarnya siapa sih yang kentang dari kedua HP ini? Bingung jadinya nih. Siapa yang kentang? Apa sayanya yang kentang? Atau channel ini yang kentang?